Teriakan warga mewarnai proses penangkapan terduga pelaku tindak asusila di Pasuruan, Jawa Timur. Selain memaki, warga juga berusaha menghadang mobil petugas yang akan membawa terduga pelaku. Warga kesal lantaran tak tega melihat kondisi korban serta informasi yang simpang siur. Apalagi salah satu pelaku merupakan ayah kandung korban yang seharusnya melindunginya. Setelah warga berhasil ditenangkan, polisi akhirnya membawa terduga pelaku ke Mapolres Pasuruan. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 7 pelaku yang rata-rata telah berusia lanjut. Kemudian untuk modusnya sendiri ini jadi ada berbagai macam, karena tersangkanya banyak, ada yang melakukan pengancaman, ada yang korban mendatangi tersangka juga seperti itu dan memberikan imbalan modusnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Satu dari keempat pelaku pengamen ini hanya bisa pasrah saat menjadi sasaran amukan warga yang geram akan ulahnya di Kampung Pancar, Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung sejumlah mama yang ada di lokasi berusaha meredam amarah warga, termasuk melindungi para pelaku dari sasaran pukulan dan tendangan. Keempat pelaku sebelumnya tertangkap tangan saat mencuri sebuah handphone di dashboard motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Mereka datang dari Surabaya dan berniat mengamen ke kampung-kampung, hingga saat melewati TKP muncul niatan mencuri lantaran adanya kesempatan. Namun aksi mereka kepergok korban dan meneriakinya hingga masa berdatangan. Handphone milik korban tertinggal di bawah setir. Kemudian salah satu dari 4 orang ini, yaitu yang paling kecil dengan usia 12 tahun dengan inisial MTM ini mengambil handphone yang ada di sepeda motor tersebut. Korban yang juga seorang emak-emak ini merasa bersimpati karena duo di antara para pelaku masih di bawah umur. Korban pun memaafkan para pelaku dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara. Dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Ya, halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ais Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ais Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ais Siang kali ini kami awali dari informasi pasca viral di media sosial. Petugas Satpol PP menggelar razia dan berhasil mengamankan seorang juru parkir liar di sekitar halte bus Transjakarta Bundaran HI Jakarta Pusat yang memungut tarif parkir tinggi hingga meresahkan warga. Enggak, udah. Udah. Seorang juru parkir liar panik saat diamankan paksa petugas Satpol PP di sekitaran halte bus Transjakarta Bundaran HI Jakarta Pusat pada Jumat malam. Meski sempat melawan, namun juru parkir liar ini tak mampu berkutik saat dibawa petugas. Razia digelar petugas menyusul viralnya video pemalakan bermodus parkir sepeda motor yang dialami sejumlah warga di sekitar Bundaran HI. Dari hasil pemeriksaan, juru parkir liar yang diamankan berinisial AS, pria berusia 36 tahun yang hidup menggelandang. Ia merupakan rekan pelaku yang juga berprofesi sebagai juru parkir liar.
Lantaran hidup menggelandang, AS kemudian dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah warga terlibat ketegangan dengan seorang juru parkir liar di depan halte bus Trans Jakarta Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pedagang kelontong di Medan Sumatera Utara dipalak oleh seorang pria yang mengaku anak polisi. Pelaku memaksa meminta sebungkus rokok dengan menunjukkan pisau di selipan pinggangnya. Narkoba Polrestabes Medan, coba cek dulu. Coba cek pinggul. Ayo. Sempurna mentolak rejo. Tempel kau apa rupanya? Viral di media sosial, seorang pria sambil memperlihatkan pisau yang diselipkan di pinggangnya memaksa penjaga warung untuk memberikan rokok. Bahkan pelaku mengaku dirinya adalah anak dari Kasat Narkoba Polrestabes Medan. Aksi premanisme ini terjadi pada Rabu malam ketika pelaku bersama rekan-rekannya mendatangi sebuah warung kelontong di Jalan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Minta aku rokok cepat. Terus diminta lah aku kasih rokok mentol satu kan. Ya udah itu aku kasih lah, aku kasih rokok Magnum. Gak mau, marah dia, minta rokok sampurna mentol. Sampai bilang apa nama jabatan bapaknya kan. Rupanya emang benar bapaknya asal itu polisi. Bapak anak polisi ya? Iya, tapi memang benar bapaknya punya jabatan polisi. Ya gitulah kan. Kalau soalnya sajamnya udah dikeluarin gitu. Tak butuh waktu lama, Polsek Tembung berhasil menangkap pelaku. Pelaku diketahui nekat mencatut nama dan meminta maaf kepada Kasat Narkoba Polrestabes Medan. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Tak sepaham soal pembangunan jembatan desa, seorang kepala desa terlibat adu jotos dengan warganya di desa Sungai Arah, Pelalawan, Riau. Warga menolak sumber dana pembangunan desa yang berasal dari uang kompensasi perusahaan atau CSR. Insiden keributan antara kepala desa dan warganya terjadi di desa Sungai Arah, Pelalawan, Riau. Kepala desa Sungai Arah mengundang ratusan warganya dalam rapat di kantor desa untuk membahas pembangunan jembatan penghubung ke jalan pemakaman di desanya. Namun hal tersebut ditolak oleh warga. Pasalnya dana untuk membangun jembatan tersebut berasal dari kompensasi sebesar 900 juta rupiah yang baru diterima perwakilan warga dari 3 perusahaan hutan tanaman industri. Penolakan warga membuat suasana memanas dan tidak kondusif. Perangkat desa akhirnya mengevakuasi kepala desa dari amukan warga. Atas insiden ini, kepala desa telah melaporkan warganya ke pihak kepolisian Resor Pelalawan. Malam tersebut mereka tidak terima, mereka tidak mau dana CSR tanaman kehidupan itu dibangunkan ke jembatan. Sementara saya sebagai kepala desa sudah melalui musyawarah dengan masyarakat pada tanggal 17 Januari 2025, musyawarah itu sepakat dana tanaman kehidupan itu dibangunkan jembatan. Jadi kalau cek tunai ini istilahnya itu adalah uang masyarakat 900 juta lebih kurang gitu. Jadi masyarakat ini tidak mau dibangun ke jembatan. Insiden ini terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara kepala desa dan warganya. Kepala desa menginginkan pembangunan di wilayahnya, sementara warga tak ingin dana yang digunakan berasal dari uang kompensasi yang biasa mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap pembangunan desa berasal dari APBD atau dana desa. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, keluarga korban pembunuhan histeris menyaksikan adegan rekonstruksi dan berupaya menyerang tersangka di Kabupaten Kerinci, Jambi. Dalam rekonstruksi, pelaku yang merupakan kekasih korban menganiaya korban hingga tewas di gudang pupuk.
Keluarga korban pembunuhan histeris menyaksikan adegan rekonstruksi di Kerinci, Jambi. Keluarga korban bahkan berupaya menyerang tersangka dan petugas. 3 anak korban menangis dan nyaris pingsan lantaran tak kuasa menahan pilu dan amarah. Sementara itu, dalam adegan rekonstruksi, tersangka yang merupakan kekasih korban memeragakan 22 adegan. Rekonstruksi tidak dilakukan di ruko tempat korban ditemukan tewas, tetapi di sebuah rumah yang jaraknya lebih dekat. Dalam rekonstruksi, tersangka menunjukkan adegan penganiayaan terhadap korban, di mana korban dipukul sebanyak 14 kali. Sebelum menganiaya korban, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok. Mereka ulang lagi. Kami tidak terima. Nah, hukuman untuk pelaku ini gimana? Seumur hidup atau mati, itu sih. Kami minta kalau udah hukuman mati, kami minta seumur hidup. Mati kalau kami minta nyawa, dibalas nyawa. Kalau sejauh ini kita sudah menemukan motifnya. Ya motifnya tuh sakit hati. Ya intinya sakit hati karena si korban ini menendang kemaluan tersangka pada saat itu, jadi si tersangka ini tersulut emosinya, gelap mata, langsung dipukul. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan dengan kondisi mengenaskan di dalam sebuah ruko gudang pupuk. Korban ditemukan dengan tubuh tertutup kasur. Sebelum ditemukan tewas, korban sudah 4 hari menghilang. Dari Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pomdam 1 Bukit Barisan menetapkan Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah, personil Provos Kodam 1 Bukit Barisan, sebagai tersangka pembunuhan terhadap istrinya. Usai ditangkap tim gabungan dari TNI serta polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor yang berdinas di Detasemen Markas Kodam 1 Bukit Barisan kini berstatus sebagai tersangka. Pelaku kini mendekam di ruang tahanan polisi militer dan diperiksa secara intensif. Peristiwa berawal dari suara teriakan dari dalam rumah tempat tinggal korban. Setelah dicek, korban merupakan istri pelaku sudah bersimbah darah. Saksi di lokasi menyebut jika keduanya kerap terdengar cekcok di dalam rumah. Pihak polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan masih mendalami motif pembunuhan. Namun pelaku akui hal ini dilatar belakangi ekonomi. Pelaku mencoba mungkin melarikan diri ke Kuala Namu, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana. Yang jelas pada pukul 11 hari itu juga, pada Rabu pukul 11, tim gabungan TNI, baik Denintel, Staf Intel Kodam, kemudian Pomdam, menangkap yang pelaku. Saat itu juga diserahkan ke Pomdam 1 Bukit Barisan untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, warga Sei Semayang, Kecamatan Sungal, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu kemarin digegerkan ditemukannya istri oknum TNI meninggal dunia di dalam rumahnya. Korban ditemukan keluarganya terduduk dan bersimbah darah dengan luka tusukan di sejumlah badan dan wajahnya. Tim gabungan dari TNI Angkatan Darat langsung turun ke lokasi dan menyita sejumlah barang bukti seperti tas, kursi, dan sangkur milik pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan, di mana pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek, serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan, kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya.
Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, polisi juga mengungkapkan sejumlah temuan dalam kasus tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Selain terlilit lakban, kondisi wajah korban saat ditemukan ternyata juga tertutup plastik. Polda Metro Jaya terus mendalami kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang jasadnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Polisi pun mengungkapkan kondisi korban ketika ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik kemudian terlilit lakban warna kuning. Korban ditemukan di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Sebanyak 15 orang saksi dari pihak keluarga, lingkungan korban hingga rekan kerja turut diperiksa. Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi mengungkap sejumlah temuan baru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Fakta-fakta baru ini diantaranya. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop. Namun saat turun, korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara. Hasto terbukti menyuap mantan komisioner KPU terkait pergantian antar waktu anggota DPR sekaligus buronan Harun Masiku. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto juga diwajibkan membayar denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Hasto dinilai terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 sekaligus buronan Harun Masiku. Menurut Hakim, Hasto terbukti menyediakan uang 400 juta rupiah untuk Wahyu Setiawan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti. Sementara itu, Hasto menyebut kasusnya bermuatan politik dan sebagai upaya mengganggu Kongres PDIP. Atas vonis hakim, Hasto mengaku akan mempelajarinya sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya. Pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan khususnya wong cilik. Karena itulah terhadap putusan tadi
Ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan, bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan, apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan, mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat, sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Adapun putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Hasto juga disebut menghalangi penyidikan KPK menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat sidang putusan berlangsung, ratusan pendukung Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggelar aksi pengumpulan koin peduli Hasto di depan gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Masa menilai kejaksaan hanya menangani kasus receh. Silakan ke tempat, bendera tetap dipegang, kita boleh duduk. Ratusan pendukung dan simpatisan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melakukan aksi pengumpulan koin peduli Hasto di depan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Aksi sebagai bentuk perlawanan atas tuntutan jaksa yang menurut pendukung Hasto, kejaksaan hanya menangani kasus receh. Jika koin terkumpul akan digunakan untuk membayar denda yang tercantum dalam vonis hakim. Artinya 600 juta, bagaimana seorang jaksa itu mengurusi kasus receh, sementara masih banyak kasus ribuan triliun, ratusan triliun, itu tidak pernah mereka ungkap. Inilah hasil dari jaksa penuntut umum yang hanya maunya mengurusi kasus-kasus receh. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada Hasto. Hasto juga diwajibkan membayar denda 250 juta rupiah. Jika tak dibayar, Hasto harus menjalani hukuman tambahan 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir dalam sidang vonis Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ganjar duduk di baris kedua kursi pengunjung sidang. Di seberang kursi Ganjar hadir pula sejumlah elit PDIP seperti Aldian Napitupulu, FX Hadi, Rudiatmo, dan juga Derajat Saiful Hidayat. Keempatnya kompak mengenakan pakaian berwarna hitam. Usai pembaca vonis 3,5 tahun, Ganjar Pranowo menghampiri Hasto Kristianto, di mana Ganjar tampak menyalami dan memberikan semangat dan dukungan untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menimbang bahwa pernyataan Syaiful Bakri dalam percakapan dengan Agus Setian. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hari ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM. Reuni digelar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi hadir dalam acara reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan 1980. Kehadiran Jokowi pada acara reuni ini berlangsung di tengah-tengah kisruh isu ijazah palsu yang menimpa dirinya. Jokowi berangkat dari Solo menuju Yogyakarta ditemani istri Iriana Jokowi. Sementara pemirsa, teman Jokowi mengaku senang dengan adanya reuni ini. Ia pun menyatakan mengenal Jokowi orang yang baik selama kuliah. Ya, kita angkatannya Pak Jokowi. Jadi ini betul-betul niat kami itu mempererat silaturahmi dan kita bersyukur di usia-usia ini semua dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat. Intinya itu. Pak Jokowi sama masa kuliah seperti apa sih Pak dulu Pak? Pendiam atau apa gitu? Ya baik, seperti teman kita yang lain. Kesannya Pak Jokowi baik ya.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait reuni Fakultas Kehutanan di UGM, pemirsa, ada rekan kami Gali Wisma yang siap melaporkan langsung. Halo, selamat siang, rekan Gali. Ya, selamat siang, Pram. Ya, rekan Gali, seperti apakah jalannya reuni pada siang hari ini? Apakah tampak kehadiran Jokowi di sana pun berbaur dengan para alma mater yang lain? Ya, selamat siang, Pram dan pemirsa. Hari ini Sabtu 26 2025, Bapak Presiden Bapak Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan yang ke-45 tahun angkatan 80. Ya, Bapak Joko dari Sumut ke Fakultas Kehutanan ini tadi sampai ke UGM sekitar pukul 10.20 didampingi sang istri Bu Iryana Joko Widodo. Sampainya di Fakultas Kehutanan UGM ini di acara reuni alumni ini, Bapak Joko Widodo disambut oleh beberapa alumni dan juga sivitas akademik dari Universitas Gadjah Mada. Seperti itu, Bro. Ya, Gali, ini ada yang unik di gambar yang kami dapatkan. Yang lain menggunakan baju atau seragam berwarna biru, sementara Jokowi memakai kemeja putih. Apakah nantinya Jokowi juga menggunakan baju berlengan pendek berwarna biru juga, atau seperti apa, rekan Gali di sana? Ya, tadi informasi yang dapat memang ratusan alumni ini memang sebelum Bapak Jokowi berani sempat ada acara seremoni, yaitu berkumpul di Bundaran UGM, kemudian Ormas ke Rombongan, dan kemudian hadir di acara di komplek bangunan Fakultas Kehutanan UGM ini. Dan memang para alumni ini memang baik putra maupun putri memang mengenakan biru, namun juga yang perempuan mengenakan topi maupun jilbab berwarna merah. Saya belum bisa atau belum dapat informasi lebih lanjut apakah nanti Bapak Jokowi juga akan mengenakan pakaian yang sama seperti itu, Bang. Oke, rekan Gali, kalau Anda lihat pantauan Anda sejauh ini dari pagi hingga siang hari ini seperti apa sih? Sejauh mana partisipasi Jokowi dalam menghadiri acara reuni ini? Ya, memang sesampainya Bapak Jokowi tadi di Fakultas Kehutanan UGM sekitar pukul 10.20 ini memang langsung disambut oleh para alumni dan juga sivitas akademik Universitas Gadjah Mada, dan beberapa alumni juga tadi yang sempat diwawancarai mengenakan senang dan merasa terhormat pada acara alumni ini kehadiran secara langsung Bapak Presiden RI ke-7 dan beberapa teman dan juga merasa mengenal sosok Bapak Jokowi semasa kuliah sebagai orang yang baik. Oke, baik, Gali Wisma, apakah pantauan Anda hingga siang hari Jokowi hingga saat ini? Ya, Bapak Jokowi memang dalam acara ini menghadiri reuni UGM ke-45 ini didampingi oleh Ibu Iryana Joko Widodo dan bersama membawa dengan ratusan alumni. Ada beberapa acara serangkaian seremoni seperti kedatangan MUU dan juga acara lainnya. Saya belum bisa mendapat informasi secara detail apakah acara-acara yang akan dihadiri Pak Joko Widodo ini apa saja, namun yang jelas acara ini adalah sebagai bentuk silaturahmi dan juga untuk mempererat silaturahmi dari angkatan ke-80, seperti itu. Oke, baik, Gali Wisma, kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tim Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya memantau langsung kualitas dan perkembangan harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan setelah temuan rasa jumlah merek beras premium yang diduga tidak sesuai standar mutu dan takaran yang ditetapkan. Kami akan terus memantau, gunanya apa? Untuk juga menjamin ketersediaan barang di lapangan, kemudian juga menjamin konsumen ataupun pembeli terhadap kualitas mutu daripada beras tersebut. Kami juga dengan beberapa rekan-rekan dari Satgas Pangan ini juga sudah melakukan atau membeli beberapa sampling, ya, sampling jenis ataupun merek beras, dan sudah kita juga akan melakukan uji lab. Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, maka nanti kami dari Satgas Pangan, dalam hal ini khususnya kami dari Satgas Pangan dari Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti permasalahan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Pemerintah pun menyepakati 3 poin berantas kasus praktik beras oplosan. Di antaranya,
penegakan hukum yang tegas, percepatan operasi pasar, serta menghilangkan kategori kualitas beras. Bulog untuk mempercepat operasi pasar sudah ada 1,3 juta, sudah ada 1,3 juta guyur ke pasar, tapi dengan pengawasan yang ketat. Ya, harus betul-betul itu SPHP bisa dipasarkan dalam bentuk SPHP, nggak dicampur-campur gitu ya. Nantinya pemerintahnya akan membuat 2 kategori beras, yakni beras dan beras khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Siang pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, usulan penghapusan pilkada langsung kembali mencuat. Sejumlah parpol dan lembaga legislatif akan mengkaji sebelum mengambil sikap. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan usulan terkait pilkada langsung. Dalam hari lahir PKB ke-27 di Jakarta, Caimin mengusulkan agar menghapus pilkada langsung. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR RI menyatakan belum bersikap resmi, namun menegaskan bahwa seluruh usulan termasuk gagasan penghapusan pilkada akan dicatat untuk pembahasan di DPR. Sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali Munas, Musyawarah Nasional, memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepada secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah. Masih melakukan pengkajian dan sampai saat ini kami belum menyampaikan sikap resmi. Nah, Komisi 2 DPR RI sebagai bagian dari DPR RI posisinya adalah menunggu penugasan dari pimpinan DPR RI terkait dengan kapan waktu revisi Undang-Undang Pemilu akan digulirkan. Senada dengan sikap DPR RI, Partai Berkarya melalui Ketua Umum terpilih Muhammad Ridwan Andreas menilai perlu kajian strategis sebelum mengubah sistem yang sah secara undang-undang. Perlu kita kaji kembali kira-kira apa efek positifnya maupun efek negatifnya, ya kan? Kalau sekarang kan kita berbicara masalah pemilihan kepala daerah, pilpres, itu energi terbuang banyak sekali, anggaran terbuang banyak sekali, logistik terbuang juga banyak sekali. Nah, itu kan tentu ada efek positif, efek negatifnya. Mungkin itu kan pesta rakyat, kontestasi pemilu itu, baik itu pilkada, pilpres, pileg, itu kontestasi pemilu itu kan pesta rakyat, tapi jangan dikonotasikan negatif seperti itu. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebelumnya memberikan 2 opsi pengganti pilkada langsung, yaitu penunjukan langsung oleh pusat atau pemilihan di DPRD masing-masing wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai rencana ini dan menyebut penyelenggaraan upacara adalah wewenang pemerintah dan harus didukung. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 mendatang dipastikan akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Panitia saat ini tengah menyiapkan seluruh rangkaian acara termasuk pengaturan untuk undangan dan masyarakat umum yang ingin mengikuti secara langsung. Selain itu, seluruh presiden dan wakil presiden yang telah purna tugas beserta keluarga juga akan diundang seperti biasa. Meski demikian, hingga saat ini undangan masih dalam proses finalisasi. Ya, berkenaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah telah memutuskan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, mengenai konsep detail nanti pada waktunya akan kami sampaikan secara resmi. Sekarang panitia sedang mempersiapkan segala sesuatunya, pada akhirnya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai rencana pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, bukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara seperti tahun lalu.
Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Sebelumnya pada 17 Agustus 2024 lalu, untuk pertama kalinya, upacara peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Selain di IKN, upacara ini juga digelar secara hybrid dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa isu rencana pengenaan pajak terhadap sumbangan dalam acara pernikahan tidak benar dan belum diberlakukan. Amerika yang di situ ada isu pengenaan pajak terhadap sumbangan pernikahan ramai diperbincangkan di publik. Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada kebijakan terkait hal tersebut. Ia menyatakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan penjelasan resmi kepada publik. Pihak Direktorat Jenderal Pajak membantah dan menyatakan jika aturan perpajakan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta tidak menyasar kegiatan sosial non-komersial. Undang-undang perlindungan tidak. Teman-teman KMKU dalam hal ini Direktorat Pajak kan juga sudah menjelaskan ya mengenai isu yang sedang ramai di publik bahwa akan ada pengenaan pajak terhadap sumbangan ya. Sumbangan dari acara-acara pernikahan ya. Nggak ada itu, belum ada. Ya, sebelumnya kabar mengenai amplop acara pernikahan kena pajak sempat menghebohkan di kalangan masyarakat. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan dan kekhawatiran tersendiri. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, membahayakan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas gabungan dan otoritas bandara merazia layangan yang berterbangan di sekitar bandara. Sejumlah bocah yang layangannya disita merengek hingga menangis. Dipinjam dulu ya. Dipinjam dulu ya, nggak apa-apa ya. Soalnya Lucky nggak boleh main di sini. Bocah ini menangis dan merengek agar layangan miliknya tidak disita petugas gabungan otoritas Bandara Soekarno-Hatta di wilayah Bojongrenget, Kosambi, Tangerang, Banten. Bocah tersebut kedapatan menerbangkan layang-layang di lokasi terlarang oleh otoritas bandara karena mengganggu aktivitas dan keselamatan penerbangan. Petugas gabungan mengamankan 10 layang-layang ukuran besar yang sedang ditebangkan oleh sejumlah bocah. Karena yang terjaring razia merupakan anak-anak, petugas meminta orang tua membuat surat pernyataan agar anak-anak mereka tidak kembali menerbangkan layang-layang di sekitar bandara. Ternyata kedapatan layang-layang yang sangat-sangat besar yang mengganggu penerbangan pesawat landing maupun yang take off gitu. Ya, kami pada prinsipnya memang warga setempat ya bersedih layangannya diambil, ternyata yang bermain layang-layang ini masih di bawah umur.
Inspektorat Angkasa Pura Indonesia menyatakan operasi digelar lantaran banyaknya laporan maskapai yang terganggu saat lepas landas maupun mendarat. Aktivitas masyarakat kaitannya dengan permainan layang-layang ini sudah cukup mengganggu aktivitas penerbangan. Ada beberapa penerbangan yang tertunda keberangkatan maupun kedatangannya, kemudian sampai ada yang divert ke bandara lain. Razia layangan akan terus digelar selama 14 hari ke depan dan terus disampaikan kepada warga yang tinggal di dekat bandara agar tidak bermain layang-layang demi keselamatan penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 4 hari buron, pelaku pembunuhan dan perampokan seorang nenek berusia 72 tahun berhasil ditangkap tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Helvetia. Tersangka R alias Iwan ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Petugas terpaksa menembak kedua kaki pelaku karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Polisi juga menyita barang bukti berupa uang senilai puluhan juta rupiah, perhiasan, serta uang asing milik korban. Kapolres Tabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, mengatakan pelaku melakukan tindak pidana perampokan dan pembunuhan terhadap seorang wanita lansia di rumahnya di Jalan Balai Desa, Medan, Sumatera Utara pada 19 Juli lalu. Korban dihabisin secara sadis oleh pelaku dan membawa kabur barang berharga yang ada di dalam rumahnya. Satreskrim Polrestabes maupun Polsek Helvetia melakukan olah TKP dan meyakini bahwa ada tindak pidana dalam proses meninggalnya atau ditemukannya jenazah atas nama Ibu Amimah Agama. Dan dari olah TKP kita meyakini bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Ada beberapa jejak saintifik maupun identifikasi yang mengarah pada pelaku. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah barang berharga milik korban raib dibawa perampok. Kini para pelaku sudah ditangkap, dikenakan pasal berlapis dan terancam penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah menggratiskan tiket masuk untuk anak-anak. Gratis masuk TMII berlaku selama 2 hari, yakni di hari ini dan besok. Untuk merayakan Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah menghadirkan promo spesial. Tempat wisata edukatif ini memberikan kesempatan untuk anak-anak masuk secara gratis. Selain itu, beragam hiburan dan kegiatan menarik dapat diikuti oleh anak-anak secara cuma-cuma. Di antaranya mengikuti kelas tari, musik, kerajinan, atraksi budaya, bazar, hingga festival makanan. Ya, memperingati Hari Anak Nasional, anak-anak sekolah di sejumlah daerah melepaskan gawai mereka dan larut dalam aneka permainan tradisional. Mereka mempelajari filosofi dari setiap permainan yang kini mulai tergerus zaman. Memperingati Hari Anak Nasional, ratusan siswa SMP Negeri 9 Semarang, Jawa Tengah ramai-ramai tinggalkan gadget dan bermain di halaman sekolah. Mereka larut dalam keseruan aneka permainan tradisional. Ada cublak-cublak suweng, rangku alu atau tongkat bambu, gobak sodor, ular tangga, hingga merangkai puzzle. Tak hanya asyik bermain, mereka juga diajarkan filosofi di balik setiap permainan. Di antaranya melatih konsentrasi, kerja sama tim, pengendalian diri, dan mengatur strategi. Meski tanpa gadget, anak-anak mengaku senang bisa mengenal permainan tradisional yang kini mulai tergerus zaman. Merekatkan hubungan antar teman. Oh, di rumah biasanya main apa? Di rumah itu kebanyakan kan pada lihat sosial media sama gadget, Pak.
dengan permainan tradisional ini? Dengan permainan tradisional ini kami bisa lebih tahu apa itu permainan tradisional yang hampir tergerus oleh zaman, dan kami ini bisa bersosialisasi, Pak. Tak hanya siswa SMA di Semarang, anak-anak SD Negeri 1 Narimbang, Lebak, Banten juga asyik memainkan aneka permainan tradisional. Mereka diajak bermain engklek, lompat tali, kelereng, congklak, dan permainan tradisional lainnya yang saat ini sudah jarang dimainkan anak-anak. Anak-anak pun antusias mengikuti setiap permainan dan melupakan gadget mereka. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional untuk memberikan kegembiraan kepada anak sebagai bentuk penghormatan hak-hak anak. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Lebak, Banten, Doni Marendra, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ribuan ibu di Salatiga, Jawa Tengah membacakan dongeng kepada putra-putri mereka. Membaca dongeng massal itu mendapat apresiasi dari Leprit dan tercatat sebagai rekor dunia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Sebanyak 1.275 ibu membacakan dongeng secara massal di alun-alun Pancasila, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Selain untuk mempererat hubungan antara ibu dan anak, aksi mendongeng massal juga untuk menanamkan budaya literasi sejak dini. Dengan predikat Salatiga City of Literate, kita ingin masyarakat semua punya budaya untuk membaca. Khususnya untuk anak-anak yang zaman sekarang ini sudah tergerus dengan budaya game dan semuanya. Kita ingin balik lagi anak seperti yang masa dulu, bahwa satu literasi itu harus. Sebagai kota literasi, City of Literasi, nah itu juga kegiatan ini sangat menyokong. Di samping itu juga tujuannya adalah mendekatkan ibu anak atau ayah anak, di mana sekarang ini sudah tergerus kebiasaan memberikan cerita pada anak itu dengan TikTok, Facebook, dan Instagram. Bahkan anak-anak sudah sibuk dengan gamenya sendiri. Membaca dongeng massal ini tercatat sebagai rekor dunia oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau Leprit. Selama ini kalau ada rekor membaca buku terbanyak, tapi ini sesuatu keterlibatan, ada kesadaran Kota Salatiga sebagai kota literasi menyadarkan orang tua bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan atau edukasi pengetahuan kepada anak-anak mereka. Ketika kita membacakan itu ada pendekatan dari ibu ke anak kayak gitu, memberi pengertian, memberi lebih kedekatan ya? Ya, lebih kedekatan. Rekor dunia membacakan dongeng massal kali ini menjadi rekor ke-7 untuk Kota Salatiga. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.